mau dia keluarga kita, mau dia saudara kita, mau dia menantu kita, mau dia itu mertua kita, mau dia itu dari kita sendiri. Kalau pengkhianat ya pengkhianat Habib aja. Uthman Berdiri di pintu penguasa penjajah Belanda, penjajah kafir. Kalau di Aceh disebut kafe penjajah Belanda, la'anatillah. Hitam katakan hitam, yang putih katakan putih, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, walaupun itu dari golongan kita. Saya tidak ditunggangi oleh organisasi manapun. Saya tidak ditunggangi oleh partai politik manapun. Saya tidak ditunggangi oleh rezim manapun. Saya tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun. Saya tidak ditunggangi oleh agama manapun. Kita jangan mau diaduk-aduk sejarah kita. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kalau sejarah sudah diubah-ubah, itu namanya bukan lagi sejarah. Tapi saya meyakini, saya mempercayai bahwa Mufti Batavia adalah ante-ante. Makanya pengkhianat katakan pengkhianat, jangan katakan sebagai pejuang. Kalau Habib Uthman karena kedekatannya dengan Belanda hanya untuk membela maslahat umat Islam disebut sebagai antek, maka saya mau balik bertanya, lalu bagaimana dengan jenderal-jenderal Indonesia dulu yang ikut Kenil? Hei Bung Rizik, kalau kita kembali ke masa sekarang nih, kalau ada orang nih dekat sama Jokowi, kok dibilang antek-antek? Padahal Jokowi itu warga negara Indonesia, presiden Indonesia, seorang muslim. Kenapa ente orang bilang antek? Jokowi pertemuan dengan Perdana Menteri Luar Negeri yang kalian benci, misalnya siapa? Dengan pemimpin Cina misalnya, katakanlah. Kok kalian langsung bilang antek? Hah? Kok langsung kalian bilang antek? Kalau ini bukan antek, karena keluarga kita. Yang gitu. Paling ditakuti Belanda di Aceh adalah syair ini. Subhanallah wahdahu wa bihamdihi khaliqul badri wa layli azza wa jalla. Ulun puja po sidropo syukur ke Rabbi ya aini. Ke kamu negeri bersuci Aceh mulia. Tajak perang musuh beruntuh dum sitre Nabi. Yang meungki ke Rabbi kepoyang esa. Mesauhan temprang cit malang cilaka tubuh rugoro surugatan roh rugoro malah nuraka. Mesonyang temprang cit menang metuah tubuh syurga tak roh yang lesoh gebe ke gata. Lindung gata segala yang mujahidin mursalin. Jut-jut mukim iklim Aceh mulia. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tadi pagi, yakni terkait Mufti Batavia atau Habib Uthman bin Yahya sebagai seorang tokoh yang seperti kita tahu beliau adalah orang yang diberikan kedudukan sebagai mufti di Batavia atau Betawi sekarang ya, Jakarta. Dan saya juga di sini membahas atau mereaksi seputar apa yang disampaikan oleh Mufti Petamburan. Mufti Petamburan ini saya sendiri yang menobatkan beliau. Bukan Belanda, saya. Mufti Petamburan ini yakni Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab
yang sangat vulgar, terkesan memaksa, dan juga dibumbui dengan ilmu cocok logi yang dangkal tentang pengetahuan sejarah, mencoba untuk mengalihkan perhatian kita sebagai civil society, sebagai rakyat jelata terkait masalah Mufti Batavia. Tadi pagi ya, saya live sambil memutarkan suara beliau. Sekarang nggak perlu lagi ya. Nggak perlu. Seperti yang saya ketahui, menurut peninggalan sejarah yang ada di bumi Nusantara ini, orang-orang yang memiliki jasa terhadap penjajah, dalam hal ini adalah Belanda, oleh kerajaan Belanda akan memberikan semacam penghargaan, yakni lencana. Kalau istilah Belanda, lencana kesatria, di mana kalau ada orang-orang baik dari kalangan pribumi ataupun dari kalangan mereka sendiri yang berhasil melakukan sebuah upaya yang tergolong di dalam misi Belanda untuk menguasai Nusantara ini, maka akan diberikan lencana, ya, atau dengan kata lain akan diberikan sebuah tanda jasa, ya, atau sebuah medali. Nah, dalam kami meneliti foto-foto peninggalan Belanda untuk kepentingan pribadi, sekedar pengetahuan tentang sejarah, setiap foto yang ada medalinya di sini, baik medalinya 1, 2, 3, 4, dan 6, mereka sejarahnya pasti bagian daripada kaki tangan Belanda atau antek-antek Belanda. Karena di Aceh ada juga yang diberikan medali, tapi bukan antek-antek Belanda. Dan tentunya medalinya juga bukan salib. Bukan bintang singa salib atau bintang salib singa, ya, tapi ada lencana dari Ottoman, dari Turki Utsmani. Itu lambangnya bulan dan bintang. Ada juga, nggak semua yang punya medali itu bisa dikatakan antek Belanda, tergantung medalinya dari siapa. Nah, terkait masalah Mufti Batavia ini kan digoreng sama kalangan pendukung Mufti Petamburan, yakni di mana mereka mengatakan tidak mungkin kalau Habib Utsman menjadi kaki tangan Belanda. Medalinya katanya ditaruh di pantat. Saya tanya, sejak kapan pantat pindah ke sini? Garuda di dadaku, medali dari Belanda di dadaku. Fix, itu kaki tangan Belanda. Seperti yang sudah saya katakan, mau dia keluarga kita, mau dia saudara kita, mau dia menantu kita, mau dia itu mertua kita, mau dia itu dari kita sendiri, kalau pengkhianat ya pengkhianat aja. Orang-orang yang menghalau pergerakan pribumi, orang-orang yang menghalau pergerakan para pejuang gerakan rakyat dalam hal apapun, baik melakukan seruan, mengeluarkan fatwa untuk tidak boleh melawan penjajah, maka itu adalah bagian daripada upaya untuk melemahkan perjuangan bangsa. Jadi kalau kata Mufti Petamburan, oh, Habib Utsman, beliau saudara,
bermain taktik, saudara. Beliau mencoba untuk bisa membuat rakyat tenang, tidak diganggu oleh Belanda. Jadi beliau memainkan siasat, saudara. Itu Belanda, rezim Belanda, rezim kafir. Kemudian ada orang yang dikatakan sebagai ulama, terus berdiri di pintu kekuasaan penjajah kafir Belanda. Sekarang kalian, wahai mufti Petamburan, kalian koar-koar. Kalau ada ulama, ada kiai, ada ustadz dekat dengan rezim pemerintah Indonesia, kalian sebut apa? Pengkhianat, kan? Kenapa giliran orang yang bagian dari keluarga kalian berdiri di pintu penjajah, enggak kalian bilang pengkhianat, justru kalian bilang pahlawan? Bagaimana ceritanya itu, Mufti? Coba yang ring pertama, ring kedua dari pembela Mufti Petamburan, tolong dijawab. Habib Utsman berdiri di pintu penguasa penjajah Belanda, penjajah kafir. Kalau di Aceh disebut kafe penjajah Belanda, la'anatillah. Ya. Sekarang ada orang, ada kiai, ada ulama, ada ustadz, ada habib yang dekat dengan pemerintahan Jokowi. Kenapa kalian bilang laknatillah? Sementara Jokowi itu presiden yang sah secara konstitusi, yang dipilih oleh rakyat. Dan beliau merupakan seorang muslim. Beliau bukan penjajah. Terus kenapa kiai, ulama, ustadz, habib yang dekat dengan Jokowi kalian bilang pengkhianat? Terus kenapa orang yang bergelar habib, yakni di sini Mufti Batavia, jabatan yang diberikan oleh Belanda, diberikan lencana kebesaran oleh Belanda, kok kalian bilang pejuang? Yang hitam katakan hitam, yang putih katakan putih, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, walaupun itu dari golongan kita. Wahai sahabat dan saudaraku, seiman, seagama, ataupun yang sebangsa dan setanah air, hari ini kita jangan mau digoblok-goblokin oleh orang. Hari ini mereka sudah mulai pelan-pelan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa mereka. Mereka kualat, jual ayat, jual nasab, ya, mengajarkan kita tentang kebaikan, tapi mereka tidak melakukan kebaikan. Kenapa TIJ bisa ngomong seperti ini? Tentu saya belajar dari mereka. Mereka selalu meneriakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membela kebenaran, membasmi kejahatan. Ya. Walaupun kita bukan pahlawan kesiangan, walaupun saya bukan seorang pejuang, namun sisi kebenaran itu tidak boleh kita hilangkan. Udah paham? Kalau memang antek Belanda, kenapa? Ya nggak apa-apa, walaupun dia saudara kita. Ya. Walaupun kita leluhur kita, walaupun mereka leluhur kita, kenapa? Nggak masalah. Yang berkhianat kan bukan kita. Kecuali kita hari ini ngaku-ngaku sebagai pejuang, kemudian kerja kita memprovokasi umat, membodohi umat, menggiring opini, membuat framingan-framingan untuk saling terpecah belah. Terus kami harus membiarkan gitu, harus mendiamkan gitu. Saya melihat kebenaran bukan dari orangnya, tetapi apa yang disampaikan. Kecuali memang orang-orang yang maksum,
Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin terhindar dari dosa, itu baru saya ikuti orangnya. Tapi kalau model mufti Batavia ataupun mufti Petamburan, nggak ada yang pantas untuk saya ikuti. Terus ketika saya tidak mengikuti beliau, saya akan menjadi kafir? Tidak. Toh ada kafir yang ikuti beliau kan nggak bisa jadi mu'alaf juga. Kalau nggak mengucap dua kalimat berbulu domba itu biasanya orang-orang yang berpura-pura alim, berpura-pura baik, berpura-pura sebagai pejuang, tetapi aslinya menikam dari belakang. Bahkan antek-antek Belanda pun diakui sebagai pejuang. Bahkan mufti yang diangkat oleh Belanda dijadikan sebagai pejuang. Gara-gara ada hubungan kekeluargaan. Ya. Kalau TIJ ini bisa dikatakan sebagai serigala berbulu domba, kamu salah sekali. Ya, karena saya tidak ada kepentingan di sini. Saya tidak ditunggangi oleh organisasi manapun. Saya tidak ditunggangi oleh partai politik manapun. Saya tidak ditunggangi oleh rezim manapun. Saya tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun. Saya tidak ditunggangi oleh agama manapun. Ya, sampai kekeh menurut Bung Rizik ataupun Mufti Petamburan, Habib Utsman nggak terima uang. Nggak terima uang kok terima jabatan. Itu berarti Mufti Batavia mengikhlaskan tenaga dan pikirannya untuk Belanda tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi narasi. Saudara, Habib Utsman tidak mau dibayar, tidak menerima gaji dari Belanda, tapi diangkat jadi Mufti Batavia oleh Belanda. Berarti beliau gratis dong, kayak saya hari ini. Saya tidak diangkat oleh rezim ini. Saya tidak dibayar oleh rezim ini. Tapi saya wakafkan tenaga saya wakafkan suara saya untuk membahas antum-antum semua. Berarti kerelaan dong kalau nggak dibayar. Bukan karena terpaksa dong cari aman. Di saat rakyat sedang berperang, ini bayangkan wahai saudaraku, kalian hari ini ditindas habis-habisan oleh penjajah. Harta kalian dirampas, perempuan-perempuan kalian diperkosa, diculik, orang tua kalian dibunuh. Terus ada orang ngaku Habib, jadi antek Belanda. Ketika kalian mau melakukan perlawanan untuk balas dendam atau bagian daripada perjuangan memerdekakan sebuah wilayah, terus muftinya buat fatwa, ya, itu bukan jihad, itu keonaran. Jangan melawan pemerintah Belanda. Karena saya muftinya. Jihad nggak demikian. Kira-kira menurut kalian itu pejuang apa pengkhianat? Pejuang apa pengkhianat? Pejuang apa pengkhianat? Kemudian dapat lencana. Ya, dapat lencana dari Belanda. Jasa beliau, kalau beliau dikatakan sebagai pejuang, jasa beliau berhasil memukul mundur pergerakan rakyat yang ada di Banten, khususnya di Cilegon pada peristiwa geger Cilegon. Beliau berhasil memukul mundur pasukan pemberontak. Katanya pasukan pemberontak. Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia menyebutnya pejuang, bukan pemberontak. Mereka memperjuangkan kemerdekaan. Seharusnya disebut sebagai pejuang, bukan pemberontak. Dari narasi saja sudah salah. Masa pejuang disebut pemberontak? Jadi jasa daripada Mufti Batavia ini berhasil memukul mundur atau berhasil melemahkan semangat para pejuang. Kira-kira itu
Pahlawan bukan. Betul itu pahlawan, tapi pahlawan yang membela Belanda, artinya pahlawan Belanda dong. Pahlawan Belanda penjajah dong. Saking membela Mufti gara-gara satu garis keturunan, Mufti Petamburan sampai ngawur, kebanyakan ngawur. Akhirnya mengedepankan nasab, membelakangi kebenaran. Rizik dalam statementnya tadi pagi yang saya dengarkan melalui video yang diupload oleh channel IBTV ya. Jadi di sana beliau mengatakan kenapa pasukan peta yang dilatih oleh Jepang kemudian menyerang Jepang ya, dan pasukan peta itu tidak disebut sebagai pengkhianat. Itu menandakan Mufti Petamburan kurang memahami sejarah. Pasukan peta itu dilatih oleh Jepang. Jepang itu merupakan tentara yang datang ke Indonesia akibat diundang untuk tujuan mengusir Belanda. Jadi sama-sama Asia, kita Asia Tenggara, Jepang Asia Selatan. Jadi diundanglah Jepang dengan taktik mengusir babi atau mengusir hama babi menggunakan anjing. Ternyata perbandingannya, ingat perbandingan, saya tidak mengatakan Indonesia dijajah 35 tahun, perbandingan. 35 tahun dijajah oleh Belanda tidak sebanding dengan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Saya tidak percaya kalau Indonesia dijajah 350 tahun, karena Indonesia tidak berusia seperti itu. Kekuasaan Hindia Belanda itu jauh sebelum Indonesia ada. Ya, masa kependudukan Belanda di Indonesia, kapan mulai menjajahnya tidak sampailah 350 tahun. Kita jangan kemakan sejarah-sejarah dobol ya. Karena banyak sekali sejarah made in Belanda yang bagi kita menganggap itu sebuah hal yang hebat. Contoh misalnya begini, rakyat Indonesia merdeka hanya dengan bambu runcing. Dari sisi pejuang, dari sisi kita, itu sebagai lambang perjuangan bambu runcing. Tapi tidak berperang hanya dengan menggunakan bambu runcing. Itu merupakan hal untuk menafikan bahwa bangsa ini memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengolah besi. Kalau kita berjuang dengan bambu runcing, gimana runcingin bambunya kalau nggak ada pedang, nggak ada golok, dan sebagainya. Nah, bahkan waktu itu ketika kedatangan Jepang ke Indonesia, mereka melatih tentara-tentara pribumi dengan nama peta, mereka memberikan bambu yang runcing. Pertama, mungkin keterbatasan senapan, kedua, mungkin kehati-hatian karena memang ada niatan untuk menjajah. Harus sampai ke situ, saudara. Kita dibunuh karakter. Seolah-olah leluhur kita nggak bisa mengolah pandai besi. Padahal bisa bikin keris, mandau, kujang, rincung, pedang, dan segala macamnya. Bahkan bisa membuat meriam. Ya. Leluhur kita punya senapan, baik dari hasil rampasan perang ataupun yang didatangkan oleh Turki Utsmani, terutama yang di Aceh.
Paham ya? Paham. Bahkan Habib Utsman ini juga ikut mendoakan untuk keselamatan Ratu Belanda. Cie, cie, cie. Leluhur Mufti Petamburan doain Ratu Belanda supaya selamat, saudara. Mufti Petamburan doain pemerintah Indonesia biar celaka, saudara. Kalian bandingkan sendiri. Belanda didoakan, Ratu Belanda penjajah kita didoakan yang baik-baik. Kemudian Mufti Petamburan anti terhadap pemerintah kita. Doanya yang buruk-buruk. Sesama Muslim doanya buruk. Hei, Mufti Batavia mendoakan kafir dengan doa yang baik. Penjajah lagi. Udah kafir, penjajah lagi. Ya. Apa ini? Aceh Galeri. Mufti Batavia juga mengancam jihad warga Banten. Bukan jihad itu katanya. Udah saya jelaskan, Bang. Warga Banten nih, saudara-saudaraku, leluhur kalian pernah berjuang untuk melawan kebiadaban rezim Belanda. Kemudian Mufti Batavia mengeluarkan fatwa bahwa itu adalah keonaran, itu pemberontakan untuk melawan pemerintahan Belanda. Bukannya didukung, malah dikatain itu bukan jihad, supaya melemahkan kekuatan para pejuang di masa itu. Terus hari ini kita bilang dia pahlawan. Dan itu maklum, saudara. Sejarah itu maklum. Sejarah itu masyhur. Bukan fitnah. Justru ketika Mufti Petamburan mengatakan bahwa beliau adalah pejuang, cuman sistem berjuangnya mendekatkan diri dengan Belanda, untuk membela umat, untuk membela rakyat. Logikanya hari ini ada orang merapat ke pemerintah. Apa kata beliau? Pengkhianat. Saudara, ada kiai, saudara, ada habib, saudara, berdiri di depan pintu penguasa, saudara. Pengkhianat bukan, saudara. Pengkhianat bukan, saudara. Ada habib, saudara, berdiri di pintu penguasa, saudara. Penguasanya seorang muslim, warga negara Indonesia, presiden kita bersama. Zolim, saudara. Tapi Mufti Batavia berdiri di pintu penjajah Belanda, mendukung Belanda, membela Belanda, membantu Belanda, diberikan gaji, diberikan lencana. Pejuang, saudara, pahlawan, saudara, hanya gara-gara nasab, saudara. Silahkan dibandingkan. Yang dukung Belanda katanya pejuang. Yang dukung pemerintahan kita di Indonesia katanya pengkhianat. Yang dukung sesama muslim katanya pengkhianat. Mana otaknya Bung Rizik? Kalau ngomong mikir, Bung Rizik. Kita mau diadu-adu dengan The Feder et Impera. The Feder et Impera, politik adu domba. Salam buat rekan-rekan Cilegon semuanya. Jangan tertipu dengan sejarah-sejarah yang diputar balikkan oleh segelintir orang hanya untuk menyelamatkan nama keluarganya. Setelah namanya di-framing, setelah namanya diharumkan, kemudian mereka nebeng di sana.
Sehingga kita bukan siapa-siapa. Saudara, ada foto di samping DN Aidit pidato. Kebetulan forum mukanya mirip Jokowi. Padahal bukan Jokowi. Kalau Jokowi hidup di masa itu dengan usia seperti itu, nggak mungkin sekarang masih muda. Terus digoreng, saudara. Itu foto Jokowi. Tuh kan titisan PKI. Coli, cocok logi. Maka itu harus kita lawan. Kebodohan itu harus dilawan. Narasi kalau ulama dari luar kelompok mereka mendukung pemerintah. Kalau bisa berjuang dengan cara masuk istana, tentu nasib Musa akan berjuang dengan cara itu. Tidak akan keluar dari istana Firaun. Nah tuh, terus kenapa Mufti Batavia masuk ke dalam istana Belanda? Kenapa? Oh, itu leluhur kita. Kalau leluhur kalian penjajah, ya penjajah aja. Mau dia Habib kek, mau dia Sultan kek, mau dia Prabu kek, mau dia apa kek, mau toke, mau kadal. Penjajah ya penjajah aja. Nggak usah penjajah dipaksakan jadi pahlawan. Saya tahu ini sudah lama. Cuman gara-gara momen banyak yang membahas ini, ya saya bahas. Kita itu turun-temurun diajarkan. Nih tokoh-tokoh yang dulu pernah berjasa kepada Belanda. Nih tokoh-tokoh antek-antek Belanda dulu. Kita dikasih tahu. Kasih tahu. Apalagi yang di Aceh. Pasti dikasih tahu. Karena ada yang pengkhianat hari ini di sini dianggap pahlawan. Ada yang pahlawan dianggap pengkhianat, namanya dihapus. Itu atas kepentingan tertentu, orang-orang tertentu untuk menaikkan keluarganya. Jadi misalnya ada dua orang, saya dengan Bung Lubis. Bung Lubis pejuang, saya pengkhianat. Ya, saya ingin nama kakek saya, keturunan saya pingin nama saya jadi harum supaya mereka dapat keuntungan. Biasanya orang-orang yang culas seperti ini adalah orang-orang yang suka membangga-banggakan keturunannya. Orang yang suka membangga-banggakan leluhurnya, tapi dia nggak bisa apa-apa. Nah, ya, kemudian keluarga saya menutup, misalnya tadi ya, cerita tadi, menutup kebenaran dari Bung Lubis sebagai pejuang, keturunannya nggak bisa buat apa-apa. Karena memang keturunan saya sudah merencanakan untuk mengharumkan nama saya, memfitnah Bung Lubis. Karena itu rival saya. Jadi salah satu harus ditenggelamkan. Tuan Tek Belanda. Kita jangan mau diaduk-aduk sejarah kita. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kalau sejarah sudah diubah-ubah, itu namanya bukan lagi sejarah, tapi dongeng. Saya meyakini, saya mempercayai bahwa Mufti Batavia adalah antek-antek Belanda. Bisa apa? Mau apa? Mau bantah? Silahkan. Mau persekusi? Kalau berani. Jadi Mufti Petamburan ngawur. Banyak narasi beliau ngawur. Kemudian membandingkan dengan pasukan Kenil. Pasukan Kenil setelah Indonesia merdeka, kenapa bergabung dengan Indonesia? Kenapa nggak dikatakan sebagai pengkhianat? Mereka bukan pejuang Indonesia, kemudian bergabung dengan Belanda untuk membunuh pribumi, bukan.
Mereka memang tentaranya Belanda, walaupun orang pribumi, ada orang pribumi. Ya. Karena kebanyakan Kenil ini memang orang Belanda sendiri. Kecuali Marsose. Marsose orang yang datang dari berbagai pelosok, termasuk dari Afrika didatangkan kemari. Mereka jelas pengkhianat, londo ireng. Jangan dibandingkan. Kalau ingin menaikkan misalnya Habib Utsman ini sebagai pejuang, jangan dibandingkan dengan penjahat. Kalau dibandingkan dengan penjahat, maka dia pun memang penjahat. Bandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang diklaim sebagai pengkhianat. Bukan dengan pengkhianat dibandingkan, Bung Rizik. Itu salah. Ya. Masa Habib Utsman dibandingkan dengan pasukan Kenil? Kalau ingin menunjukkan sosok Habib Utsman ini sebagai orang baik. Kan logikanya seperti itu. Aduh, yang dibela itu kebenaran, bukan golongan, bukan saudara kita. Kalau kalian ngaku sebagai pejuang yang dipimpin oleh Mufti Petamburan, cobalah ngasih kita ini asupan-asupan sejarah yang benar. Jangan justru kalian mengobok-ngobok sejarah yang sudah kita yakini turun-temurun. Yang itu adalah kebenaran dan ada buktinya. Orang dikasih lencana oleh Belanda, kok dibilang pejuang? Iya, berjuang untuk Belanda, untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan Indonesia. Jadi untuk Mufti Petamburan, dikaji lagi. Jangan membela hanya karena golongan. Wahai kalian, bangsa Indonesia, bangsaku, rakyatku, semuanya. Buka mata kalian, buka hati kalian, buka pikiran kalian. Lihat hari ini berbagai macam kepentingan, bahkan tega mengobok-ngobok sejarah kita. Ingin menghancurkan kita dari sisi sejarah. Kenapa? Karena ada yang ingin dimunculkan di sana. Ada yang ingin dimainkan di sana. Propaganda yang mereka lakukan, pertama, klaim semua pahlawan itu bergelar Habib. Atau kalau nggak ada gelar Habib, nggak bisa dipaksakan, seolah-olah berteman dengan Habib. Supaya nanti kita nggak bisa diklaim sebagai ini, sebagai itu, segala macam. Supaya kita semua bisa menghapuskan sejarah-sejarah kelam dalam keluarga kita. Enggak bisa. Sejarah itu juga ada sanadnya. Ada bukti-buktinya. Ada manuskripnya. Karena penggalan-penggalan sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur kita, itulah yang membuat Belanda tidak berani membantah. Itulah yang membuat Belanda terpatahkan sejarah versi mereka. Oh, kalau Belanda sampai sekarang mau menghapuskan itu bukti-bukti peperangan yang sangat memalukan bagi mereka, terutama yang ada di Aceh. Bahkan mereka merencanakan untuk membeli atau untuk memindahkan makam-makam jenderalnya yang mati di Aceh untuk dibawa pulang ke Belanda. Nggak dikasih oleh ulama kita. Kenapa? Itu bukti. Mereka di sini kalah. Mereka di sini hancur lebur. Mereka datang dari jauh-jauh ingin menjajah kita, ditembak, dipenggal, dihancurkan oleh leluhur kita. Jadi seperti itu. Mufti Petamburan, ya. Kalau ngomong sejarah yang benar dong. Jangan karena kepentingan gerombolan kalian, kelompok kalian, sehingga
Apapun kalian halalkan. Agak jelas seperti itu. Kalau memang antek Belanda aja. Strategi. Jangan satu pihak merasa strateginya lebih bagus daripada yang lain. Kira-kira jelas tidak? 69, saudara. Artinya umur Habib Utsman sudah hampir 70. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad. Nggak ada. Habib Utsman tidak pernah mengharamkan jihad, Bung Rizik. Habib Utsman itu mengatakan pergerakan masyarakat Cilegon pada geger Cilegon waktu itu merupakan tindakan kerusuhan atau pemberontakan. Nggak boleh. Itu bukan jihad, kata beliau. Tidak mengharamkan jihad. Paham tidak? Mufti Batavia Habib Utsman tidak mengatakan jihad itu haram, tapi mengatakan yang dilakukan oleh rakyat untuk melawan Belanda atau tindakan para pejuang untuk melawan Belanda bukan jihad katanya, tapi jahat. Itu, Bung. Ente. Ya, Pak. Nah, adapun ada 1-2 kejadian di Banten, di Aceh, di beberapa tempat, saudara, yang kemudian Habib Utsman di situ berpendapat, saudara. Nah, pendapat-pendapat ini digoreng oleh Sunnah Hugron. Bukan digoreng. Memang jelas dia memerintahkan ikut campur supaya pejuang-pejuang Aceh harus dilemahkan. Bukan gorengan itu, korengan kalian itu. Luka lama itu kau ungkit-ungkit seolah-olah dia pahlawan. Dia ikut andil seperti kejadian di Banten, ya, memberikan fatwa untuk menghancurkan perlawanan rakyat, untuk melemahkan perlawanan rakyat. Kemudian Mufti Batavia ini mendoakan untuk kesehatan Ratu Belanda. Kafir, saudara, penjajah lagi. Udah penjajah, kafir lagi. Didoakan. Sunnah Hugron yang ngegoreng sedemikian rupa untuk mengadu tokoh. Senak Hagrannya itu koleganya Mufti Batavia. Temannya. Dia memprovokasi ke Mufti Batavia untuk memanas-manasi supaya Belanda menghancurkan perjuangan rakyat yang ada di Banten, juga di Aceh, dan juga di beberapa wilayah lainnya. Ini persoalan darah leluhur kami, Bung Rizik. Ente jangan macam-macam, ente. Udah leluhur ente membunuh leluhur kami, terus ente goreng. Leluhur ente itu sebagai pahlawan. Nggak terima dong kami. Ente siapa? Gara-gara mufti ente itu, gara-gara leluhur ente itu, leluhur kami kocar kacir. Makanya pengkhianat katakan pengkhianat, jangan katakan sebagai pejuang. Aduh. Ceramah sesantun selembut Habib Utsman dengan... Ya iyalah, penjilat biasanya santun, lembut. Kalau santun lembut untuk kebaikan nggak apa-apa. Yang paling parah si Bahar. Udah nggak santun, nggak lembut, nggak ada ilmu lagi yang dijelaskan. Malah ngamuk-ngamuk. Tokoh-tokoh Islam yang selalu melawan Belanda, saudara. Padahal Habib Utsman dengan mereka tidak ada permusuhan. Ini namanya taksimul adwar wal wadhaif wal a'mal. Ini namanya bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Mufti Petamburan, di saat rakyat melawan Belanda, kok dia bertugas sebagai antek Belanda? Itu bagi-bagi tugas namanya. Saya bertugas hari ini sebagai mufti di kerajaan Belanda. Kalian sebagai pejuang. Kemudian membantu Belanda untuk memukul mundur para pejuang.
Itu bagi tugas namanya. Itu beda tugas, bukan bagi tugas. Beda tugas. Yang satu bertugas sebagai pejuang, yang satu bertugas sebagai antek penjajah. Aduh, mufti Petamburan. Bagi-bagi kerja, bagi-bagi peran, saudara. Jadi kalau semua Iya, bagi-bagi peran. Dia dapat peran sebagai antek-antek Belanda. Kemudian dibagi uang sama Belanda. Golden, memang manis. Itu kata kuncinya untuk pengkhianat. Golden, Belanda memang manis. Wow, look like sugar. perang lawan Belanda, lalu yang mengurus administrasi itu memang siapa? Kalau rakyat berperang melawan Belanda, kok administrasinya administrasi Belanda? Seharusnya administrasi pejuang dong. Mesin ketik dimasukin ke karung, dibawa lari kemana-mana, itu administrasi pejuang. Kok malah administrasi Belanda yang diurus sama dia? Ente kadang-kadang. Itu administrasi negara di Jakarta dan seluruh Indonesia ada di tangan pemerintah Belanda. Tidak seluruh. Ente tidak seluruh. Hanya yang tunduk, yang takluk kepada Belanda, yang menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda, ADM-nya dipegang oleh Belanda. Terus kalau ADM kita sudah dijarah, sudah tunduk, sudah takluk ke Belanda, kita di situ tunduk ke Belanda, bahkan melemahkan semangat para pejuang, terus kita meneruskan kepemimpinan Belanda gitu. Bung. Kalau Habib Utsman karena kedekatannya dengan Belanda hanya untuk membela maslahat umat Islam disebut sebagai antek, maka saya mau balik bertanya, lalu bagaimana dengan jenderal-jenderal Indonesia dulu yang ikut Kenil? Hei, Bung Rizik, kalau kita kembali ke masa sekarang nih, kalau ada orang nih dekat sama Jokowi, kok dibilang antek-antek? Padahal Jokowi itu warga negara Indonesia, presiden Indonesia, seorang muslim. Kenapa ente orang bilang antek? Jokowi pertemuan dengan Perdana Menteri Luar Negeri yang kalian benci, misalnya siapa? Dengan pemimpin Cina misalnya, katakanlah. Kok kalian langsung bilang antek? Hah? Kok langsung kalian bilang antek? Kalau ini bukan antek, karena keluarga kita gitu. Kenil itu, saudara, itu tentara Belanda. Dengar, Kenil itu tentara Belanda. Oke ya, sepakat ya, Kenil itu tentara Belanda. Baik yang memang tentara dari Belanda ataupun warga lokal yang jadi tentara Belanda. Sahih dia tentara Belanda, bukan pejuang, bukan ulama, bukan pergerakan rakyat, bukan tokoh pejuang, tapi tulen tentara Belanda ya. Kita simak. Belanda, begitu kita merdeka, jenderal-jenderal Kenil rame-rame ikut negara Republik Indonesia, saudara. Akhirnya mereka menjadi apa? Mereka juga ikut bersama-sama para pendiri bangsa dalam kemerdekaan. Mereka nggak disebut pengkhianat. Mereka mengkhianati Belanda, bukan mengkhianati Indonesia. Tadi dia kan tentara Belanda, tentara Kenil Belanda. Ketika mereka kalah, mereka gabung dengan negara yang menang, itu artinya bukan mengkhianati. Bukan mengkhianati Ibu Pertiwi. Yang dia khianati penjajah. Seharusnya bagus dong. Gimana cara ente berpikir, Rizik? Bung Rizik? Padahal sebelumnya mereka tentara Belanda. Mereka kerja dengan Belanda. Ya iya, tentara Belanda. Bukan misalnya seperti Mufti Batavia, berpura-pura lah apalah, taktik lah inilah itu. Bukan. Ini memang tulen tentara Belanda. Setelah kalah perang, mereka bergabung dengan yang menang. Kan biasa itu. Ente. Gimana sejarah ente? Saudara, baru begitu ada kesempatan merdeka, mereka berbalik. Yang sekarang mereka jadi... Ya bagus. Ada tentara musuh. Tiba-tiba membelot, gabung ke kita. Kira-kira itu bisa kita cap pengkhianat nggak? Bagi Belanda, mereka dicap pengkhianat. Tapi bagi kita, mereka mendatangkan manfaat. Karena kalah, menyerah, gabung dengan kita. Kan bukan pengkhianat kita, tapi mengkhianati, itu Belanda yang dikhianati.
Aduh, ini gimana cara berpikir sampean panjenengan ya? TNI, saudara. Apa kita mau sebut mereka itu pengkhianat? Nggak bisa, nggak ada dasar kita menyebut mereka pengkhianat. Yang boleh menyebut mereka pengkhianat adalah Belanda. Karena yang dikhianati Belanda, bukan Indonesia. Enggak dong, saudara. Anda sebut mereka pengkhianat, berarti jenderal-jenderal sepuh TNI pengkhianat semua tuh. Ya bukan, Anda sendiri yang merasa bahwa mereka pengkhianat. Mereka bukan pengkhianat. Bahkan yang mendirikan Korps Kopassus itu Belanda. Ya, bukan pengkhianat. Mereka meninggalkan kesatuan kenilnya sebagai tentara Hindia Belanda bergabung dengan Indonesia di saat Indonesia merdeka. Ya bagus, bukan pengkhianat. Nggak usah dipertanyakan kenapa mereka nggak dikatakan pengkhianat. Ya memang bukan, nggak ada dasarnya. Kecuali nih, yang katanya ulama, yang katanya Habib, yang katanya pembela, yang katanya pahlawan, kok ngumpul sama Belanda, itu pengkhianat. Pengkhianat. Ya, misalnya begini, Bung Rizik mungkin nggak ngeh ya. Ini untuk budak-budak biar alat berpikir jalan. Misalnya Bung Rizik, Bung Lubis dulu mendukung kegiatan Bung Rizik, tergabung dalam organisasi punya Bung Rizik. Kemudian Bung Lubis keluar dari organisasi itu dan menyerang Bung Rizik. Itu namanya berkhianat kepada kalian. Tetapi bagi saya, Bung Lubis bukan pengkhianat. Karena ikut membantu saya dalam berjuang memerangi kalian, misalnya. Tapi bagi kalian, Bung Lubis adalah pengkhianat. Misalnya kalian nih Belanda. Secara cara taktik sama kalian dengan Belanda. Ya. Bahkan pengkhianat kalian bilang pejuang. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau saya tiba-tiba mengkhianati Bung Lubis, saya gabung dengan kalian. Apakah saya bagi kalian pengkhianat? Tentu bukan. Tentu bukan. Aduh, memang. Lulusan kenil, saudara. Hati-hati. Kalau ingin melabelkan orang sebagai antek, sebagai pengkhianat, hati-hati, saudara. Hei, Bung Rizik. Itu Habib Uthman bukan kita melabelkan dia pengkhianat. Dia memang pengkhianat. Di fotonya ada label yang menunjukkan dia sebagai antek-antek Belanda. Ini ada medalinya. Ya, ada medalinya. Aduh, gimana sih? Kan dia melabelkan sendiri, berfoto lagi. Untung nggak buat gini atau gini. Gimana, masuk akal? Bahkan setelah Belanda pergi datang Jepang. Jepang bentuk peta pembela tanah air. Orang pribumi dikumpulin, disuruh jadi tentara sama Jepang. Jadi Jepang itu diundang ke Indonesia, Bung Rizik. Jadi bergabung dengan pejuang kita untuk mengusir Belanda. Dibentuk sebuah pasukan namanya Peta. Ya, kemudian ketika setengah jalan, Jepang mulai menjajah. Dan penjajahan Jepang lebih parah daripada penjajahan Belanda. Jepang itu diundang ke Indonesia ini, bukan datang sendiri. Tujuannya untuk mengusir Belanda. Akhirnya Jepang juga ikut menjajah. Kemudian tentara Peta yang dibentuk ini malah nyerang Jepang. Karena menjajah. Artinya anjingnya tidak bisa dijinakkan. Menjemput anjing untuk mengusir babi. Ternyata anjing lebih babi dari babi. Paham nggak? Anjing yang disuruh datang kemari untuk mengusir babi ternyata lebih babi dari babi. Aduh. Jadi tentara Jepang mereka, saudara. Tapi begitu ada kesempatan merdeka, Peta ini berbalik melawan Jepang. Kita merdekakan, kita punya. Peta ini memang pejuang. Dia dilatih oleh Jepang karena Jepang ini dianggap sebagai sekutu kita untuk melawan Belanda. Kemudian Jepang malah memerangi kita, menjajah kita. Ya. Makanya ketika dibom Nagasaki dan Hiroshima, tentara Jepang pulang, Peta merdeka. Gimana sih? Negeri ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Ini ya namanya perang kan mesti strategi.
Jadi Iya, strategi itu bukan berarti harus menjadi antek-antek penjajah. Ya, strategi itu jangan sampai mengkhianati. Mana sih, strategi itu sesuatu taktik yang digunakan untuk mengalahkan lawan, bukan untuk mengalahkan teman. Kalau taktik digunakan untuk mengalahkan teman, disitulah disebut pengkhianatan. Masa taktik membela penjajah meresahkan bagi para pejuang? Pejuang mau berjihad malah dikeluarin fatwa, itu bukan jihad. Itu keonaran, itu pemberontakan, jangan melawan pemerintahan yang sah. Aduh, Bung Rizik, gimana sih logika Anda? peta pengkhianat, jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Peta bekerja dengan Jepang sambil susun strategi. Enggak ada bekerja sama dengan pengkhianat, bekerja sama dengan penjajah untuk menyusun strategi. Bagaimana sih? Bekerja sama dengan musuh untuk menyusun strategi? Enggak ada. Gimana logika dia nih? Ini mufti loh, mufti Petamburan nih yang ngomong. Bekerja sama dengan musuh untuk menyusun strategi. Tentu kalau kita bekerja dengan musuh, itu mengikuti strategi musuh. Saya kurang bisa ya, mungkin ini agak parah sedikit bahasanya ya. Bekerja sama dengan musuh adalah strategi. Bukan menolak kerjasama dengan musuh. Kemudian mengatur strategi. Itu masuk. Atau berpura-pura kerjasama dengan musuh. Itu beda lagi. Bekerja sama dengan musuh dengan berpura-pura kerjasama dengan musuh beda. Kalau berpura-pura kerja dengan musuh, tentu memanfaatkan musuh untuk menguatkan barisan kita. Ini kok bekerja sama dengan musuh melemahkan semangat perjuangan. Itu bukan strategi, itu ngeles, itu ngeyel namanya. Kita lagi maling, ketahuan. Oh, saya mau ngeprank. Oh bukan, saya mau perbaiki jendela. Perbaiki jendela kok jam 2 pagi. Karena udah ketangkep basah. Akhirnya ngaku. Ngeprank. Ini jurus ngeles. Apa bedanya? Habib Utsman juga saudara berjuang mendekati Belanda untuk menjaga kemaslahatan umat. Itu juga namanya strategi. Jangan satu pihak merasa strateginya lebih bagus daripada yang lain. Berkhianat itu namanya bukan strategi. Bukan, itu cari aman dia. Habib Utsman cari aman. Jadi nggak mau dia repot jadi pejuang, pingin makan enak, pingin dapat gaji, dapat penghargaan dari Belanda, cari aman. Ketahuan sama kawan sesama pejuang, oh saya lagi menyusun strategi. Kalau dia nyusun strategi, tentu di kalangan para pejuang tahu. Hari ini nggak ada gembar-gembor kalau dia sebagai pengkhianat dari kalangan pejuang. Yang tahu seseorang sebagai pejuang dan pengkhianat adalah di kalangan pejuang sendiri. Gimana sih? Medali. Lencana pengkhianat. Masa ngatur strategi dikasih lencana, menghambat pergerakan para mujahid. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang mari kita lihat. Sebelum Sunan Kudus datang, saudara, dulu ada tokoh sebelum Sunan Kudus itu, Van der Berg, itu pemikir daripada pemerintah Belanda. Dia meneliti dari Sabang sampai Merauke, dia laporkan ke Van der Berg ini merupakan seorang sejarawan, ahli sejarah, milik kerajaan Belanda. Ratu Belanda, bahwa karena Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam, maka sebaiknya undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah syariat Islam.
Yang mengusulkan syariat Islam di Indonesia menurut Bung Rizik adalah Van der Berg. Belanda yang mengusulkan syariat Islam untuk Indonesia, saudara. Ya, kalian dengar nih dari Mufti Petamburan yang mengusulkan syariat Islam untuk Indonesia adalah Van der Berg. Atau Van der Berg ini menurut beliau juga pahlawan, tapi kita simak dulu. Dari mana seorang Van der Berg ini bisa berpendapat sedemikian rupa, saudara? Di antaranya masukan dari Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Usulan Van der Berg ini diterima oleh Ratu, dan kemudian Ratu Belanda mengeluarkan putusan bahwa umat Islam di Indonesia harus pakai hukum Islam, sehingga didirikan mahkamah syariah, mahkamah syariah. Jadi pengadilan syariat itu, jadi mahkamah syariah itu atas usulan Habib Utsman melalui Van der Berg zaman Belanda ada, saudara. Itu hasil perjuangan para ulama. lah. Itu kan hasil perjuangan Belanda. Kalau menurut sejarah Anda barusan, bukan hasil perjuangan ulama. Karena posisi Habib Utsman di sini bukan sebagai ulama, tapi sebagai antek Belanda. Gimana ya? Mahkamah Syariah yang ada di Nusantara itu sudah ada di masa-masa kerajaan Islam jaya di Indonesia. Bukan karena Belanda, bukan karena Pak Utsman, bukan karena Menir Utsman, bukan karena Van Utsman, bukan. Ya, bukan karena Menir Utsman. Sudah ditinggalkan oleh kerajaan Islam. Itu melalui perjuangan para wali dulu, termasuk Wali Songo. Ya. Nah, tapi ini ditentang oleh Senok Hugron. Nah, Senok Hugron ini punya penelitian. Betul, dia memang menentang. Tapi nggak ada dalam catatan dia menentang itu karena memang Belanda mengutus Senok Hugronnya, dan Senok Hugronnya meminta kepada kerajaan Belanda untuk masuk ke Aceh sampai ke Batavia untuk menghancurkan syariat Islam, untuk membuat para mujahid bisa dipukul mundur, untuk menghilangkan faham jihad. Ini kok malah syariat Islam pula oleh Belanda. Sementara Belanda sangat hancur lebur gara-gara ada syair di Aceh. Syair jihad. Mau saya bacakan syairnya. Bung Rizik. Sebelum Belanda masuk, ini udah syariat Islam. Belanda menyebarkan agama penjajah. Itu salah satu misi misionaris. Masuknya Senok Hugronyo adalah untuk mengobok-ngobok semangat jihad masyarakat di Nusantara. Ya, bukan Menir Utsman yang mendirikan mahkamah syariah atas usulan Menir Utsman kepada Van den Berg. Nah, bukan. Yang paling ditakuti Belanda di Aceh adalah syair ini. Subhanallah wahdahu wa bihamdihi khaliqul badri wa laili azza wa jalla. Ulun puja po sidro po syukur ke Rabbi ya aini, ke kamu negeri bersuci Aceh mulia. Tajak perang musuh beruntuh dum si tre nabi,
yang meungki ke Rabbi kepoyang esa mesauhan temprang cit malang cilaka tubuh rugoro surugatan roh rugoro malah nuraka mesonyang temprang cit menang metuah tubuh syurga tak roh yang lesoh gebe kegata lindung gata segala yang mujahidin mursalin jut mukim iklim Aceh mulia. Sekian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.